Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandi Hermawan dari kelas 3C dengan NPM 24106310 538. Di sini saya akan menjelaskan data atau kode R dengan data kemiskinan Provinsi BPS pada tahun 2023 dengan menggunakan K-means clustering. Pertama, saya memasukkan data kemiskinan dengan 38 provinsi yang ada di Indonesia dari mulai Aceh sampai dengan Papua Selatan. Dan selanjutnya saya memasukkan data kemiskinan berupa persentase. Untuk yang kedua ada standarisasi. Yang dimana standarisasi ini sangat penting. Karena K-means itu sangat sensitif terhadap perbedaan skala data. Dengan standarisasi ini, semua nilai berada dalam rentang yang sebanding. Yang ketiga ada K-means clustering. Saya menjalankan algoritma K-means dengan jumlah cluster 3. Saya menggunakan set sheet 1, 2, 3 agar hasil clusteringnya itu konsisten setiap kali dijalankan. Selanjutnya hasil clusternya saya memasukkan data kemiskinan yang tadi supaya bisa tahu provinsi mana saja dan masuk ke klaster berapa saja. Dan selanjutnya yang keempat, saya menggunakan visualisasi dengan bar plot, yang dimana saya menggunakan geombar untuk visualisasinya. Kita coba run. Dan di sini kita bisa lihat ada perbedaan warna, yang dimana perbedaan warna ini untuk memudahkan melihat kelompok mana saja yang masuk ke klaster. Di sini yang pertama ada warna merah, yaitu klaster pertama, yang dimana warna merah ini mempunyai clustering kemiskinan yang cukup tinggi atau sangat tinggi. Dan yang kedua ada bar yang berwarna biru, ini merupakan tingkat kemiskinan menengah. Dan yang terakhir ada bar yang berwarna hijau, yang dimana tingkat kemiskinannya itu rendah. Selanjutnya visualisasi scatter plot. Kita coba run. Scatter plot ini untuk menampilkan persebaran data berdasarkan indeks provinsi dan tingkat kemiskinan. Meskipun datanya itu hanya satu variabel, tetapi scatter plot ini membantu melihat kelompok-kelompoknya. Yang keenam ada elbow method atau metode siku. Elbow method ini digunakan yaitu untuk memilih jumlah klaster terbaik. Grafik ini menunjukkan bahwa titik siku paling jelas itu terjadi pada K3. Sehingga saya menggunakan 3 klaster. Mengapa saya menggunakan K3? Karena dari 1 ke 2 itu penurunannya cukup tajam dan 2 ke 3 juga lumayan tajam. Tetapi dari 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya ke 10 itu grafiknya menjadi landai atau tidak signifikan lagi. Artinya K ketiga ini adalah titik siku atau elbow, yang dimana menambah jumlah klaster tidak memberikan peningkatan kualitas yang berarti. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai kode R ini. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poster yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan data BPS, yaitu menganalisis kemiskinan provinsi di Indonesia pada tahun 2023, yang dimana saya menggunakan K-means clustering tadi. Yang pertama ada latar belakang. Kemiskinan merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan daerah. Dan selanjutnya metode. Yang pertama dalam metode ini ada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik multivariat untuk pengelompokan provinsi di Indonesia berdasarkan indikator ekonomi. Yang kedua, metode penelitian. Metode yang digunakan adalah
K-mean clustering, yaitu teknik pengelompokan non-hierarki yang membagi objek ke dalam beberapa kelompok kelas atau klaster berdasarkan kemiripan karakteristik. Di sini ada 3 variabel, yaitu yang pertama ada PDRB, yaitu atas harga berlaku, yang kedua mengenai populasi, yang ketiga PDRB per kapita, dan skalanya rasio ketiganya. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Data yang saya pakai itu diperoleh dari sumber sekunder, yaitu Badan Pusat Statistik atau BPS, melalui publikasi PDRB ADHB menurut provinsi. Yang kelima ada teknik analisis data, yaitu menghubungkan data PDRB dan populasi, menghitung PDRB per kapita, melakukan standarisasi data atau scaling, menentukan jumlah klaster menggunakan metode Elbow, dan yang kelima melakukan K-mean clustering menggunakan software R. Yang keenam menampilkan hasil klaster dalam bentuk tabel dan visualisasi scatterplot. Di mana tujuannya itu yang pertama mengelompokkan provinsi di Indonesia berdasarkan presentasi penduduk miskin dari data BPS. Yang kedua, mengetahui karakteristik tiap kelompok kemiskinan. Yang ketiga, menyajikan visualisasi klaster untuk mempermudah interpretasinya. Dan di sini ada hasil yang saya sudah jelaskan tadi dalam penjelasan kode R. Hasil K-means data kemiskinan di Indonesia dibuat menjadi 3 klaster, yaitu yang pertama klaster merah, dengan tingkat kemiskinan itu sangat tinggi. Yang kedua, klaster yang warna biru, tingkat kemiskinannya menengah. Dan yang ketiga, klaster kedua atau warna hijau, tingkat kemiskinannya itu rendah. Selanjutnya, grafik Elbow method atau metode siku menunjukkan bahwa penurunan WSS paling besar terjadi sampai K3 saja. Setelah K3, grafik mulai landai dan penurunannya tidak signifikan. Jadi jumlah klaster yang optimal adalah 3 klaster yang saya pakai tadi. Selanjutnya ada scatter plot, visualisasi hasil clustering K-means ini, yaitu yang pertama titik merah klaster 1 jauh di atas, menunjukkan kemiskinan paling tinggi. Yang kedua, titik biru atau klaster 3 berada di titik tengah atau kategori kemiskinannya itu menengah. Yang ketiga, titik hijau atau klaster 2 terkumpul di bawah tingkat kemiskinan rendah. Yang keempat, itu Provinsi Papua dan NTT sangat dominan sebagai wilayah kemiskinan tertinggi. Dan yang kelima, Pulau Jawa bagian barat itu Bali dan Kalimantan memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik. Kesimpulannya, dari hasil analisis metode K-means ini berhasil membagi provinsi menjadi 3 kategori kemiskinan. Provinsi di wilayah Papua cenderung berada pada klaster kemiskinan tinggi, sementara pada klaster rendah dan sedang, metode ini membantu memahami pola kemiskinan secara lebih terstruktur. Selanjutnya, implikasi. Pemerintah dapat menggunakan hasil klaster untuk menentukan prioritas kebijakan provinsi dalam klaster kemiskinan tinggi, memerlukan intervensi lebih intensif, sedangkan klaster rendah bisa difokuskan pada pembangunan ekonomi lanjutan. Dan di sini ada referensinya, sudah saya cantumkan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan yang pertama kode R dan yang kedua ini mengenai poster. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.